teman-teman, kenalin nama saya Rasmuddin Alfadin dengan NIM 245341119 KT 10628. Nama saya kenal saya dengan NIM 245452006 KT 10901. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rida Salma Sofia dengan NIM 245454143 KT 10899. Halo, perkenalkan nama saya Theodora Zara Aulia Ramadjani dengan NIM 245455652 KT 10919. Perkenalkan namaku Raka Mandama Arya, NIM 245406261 KT 10767. Halo, perkenalkan aku Zaki Miftah Fadlur Rahman dengan NIM 245342113 KT 10632. Teman-teman, kenalin aku Sabita Aulia Zahra dengan NIM 2453946 KT 10339. Halo semua, perkenalkan nama saya Rido Fatur Widodo dengan NIM 245382556 KT 10708. Halo teman-teman, perkenalin nama aku Nisriati Soiman dengan NIM 245444480 KT 10877. Hai teman-teman, ada yang tahu nggak nih aku berada di mana ini? Ya benar sekali, sekarang aku baru berada di pintu masuk Wisdom UGM. Nah, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian buat mengamati pohon flamboyan. Yuk ikut aku yuk. Jadi pohon flamboyan yang kita temui itu berada di sebelah kanan pintu masuk Wisdom UGM. Nah, ini pohonnya teman-teman. Ini dia pohon flamboyan. Jadi pohon flamboyan sendiri memiliki kingdom, Plantae, divisi, Tracheophyta, kelas, Magnoliopsida, ordo, Febales, family, Fabaceae, genus, Delonyx raf, dan spesies. Delonyx regia. Sayap Cukiotermus. Sayap ini termasuk ke dalam famili Rhinothermitidae. Sayap ini mempunyai ciri-ciri pada bagian kepala yang berbentuk oval, pada bagian kepala menyempit, pada bagian ujungnya yang berwarna kuning-kuningan, dan mempunyai fontanel yang berukuran besar pada kepalanya. Sayap ini biasanya hidup berkelompok dalam koloni besar yang terdiri dari pekerja, tentara, dan rayap reproduksi. Nah, jadi setelah mengetahui tentang pengertian tentang hama rayap, kita bisa mengamati dengan mata kepala kita tentang hama rayap yang ada pada tumbuhan flamboyan. Jadi, ada yang dapat kita amati adanya terowongan yang menuju ke atas ke sumber makanan dari hama rayap. Dan yang kedua, itu ada bercak hitam yang menempel pada batang tumbuhan flamboyan. Kemudian, gejalanya biasanya dan umumnya tumbuhannya adalah layu. Kemudian, jika terkena angin yang besar, dia akan mudah untuk tumbang. Kira-kira bagaimana sih cara melakukan pencegahan hama rayap? Pencegahan hama rayap dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu pengolahan lahan. Pengolahan tanah dimaksudkan untuk menghancurkan rumah rayap yang berada di dalam tanah sehingga tidak mengganggu tanaman yang tumbuh di atasnya. Yang kedua yaitu sanitasi lahan. Dilakukan dengan membersihkan ranting dan batang yang tumbang yang berpotensi menjadi rumah rayap. Yang ketiga yaitu menanam tanaman pada tempat yang memiliki cahaya matahari yang cukup. Rayap menyukai tempat dengan kelembapan tinggi sehingga menanam tanaman pada tempat yang memiliki cukup sinar matahari dapat mengurangi risiko terjangkit hama rayap. Dan yang keempat yaitu melakukan pemberian insektisida. Insektisida yang digunakan dapat berupa insektisida alami seperti minyak neem dan borax dan insektisida kimia seperti fipronil dan bifenthrin. Nah, tadi kan teman saya sudah menjelaskan pencegahan hama rayap nih teman-teman. Jika pohon sudah terkena hama rayap, kita bisa melakukan pengendalian.
Pengendalian sendiri terdapat berbagai jenis. Ada pengendalian hayati, Memanfaatkan musuh alami atau agen hayati yang dapat mengendalikan populasi rayap secara alami. Dapat menggunakan campuran nematoda, cairan jamur Beauveria bassiana, atau Metarhizium untuk menyerang rayap dengan cara menyemprotkan larutan yang telah dicampur pada area yang terkena serangan rayap. dan pengendalian kimiawi. Menggunakan termitisida yaitu jenis insektisida khusus yang dirancang untuk membunuh rayap. Aplikasinya bisa berupa cairan, serbuk, atau umpan. Bahan aktif ini dapat membunuh rayap dengan cara kontak atau melalui transfer antar rayap. Ini kita akan membahas Lichen. Lichen adalah gabungan dari organisme alga atau cyanobacteria dengan jamur yang membentuk simbiosis mutualisme yang dimana alga melakukan fotosintesis untuk menyediakan makanan dan jamur menyediakan tempat tinggal bagi alga. Dan lichen dapat tumbuh di permukaan batu, permukaan tanah, dan batang pohon. Lichen sendiri dapat ditemukan di tempat-tempat yang ekstrim seperti pegunungan, terus gurun, dan juga wilayah kutub. Gejalanya ada apa aja sih? Yang pertama, karena adanya cabang pohon yang sudah mati. Yang kedua, pohon mengalami tumbuh yang lebih lambat. Kalau kita teliti lebih lanjut, tanda-tanda munculnya jamur lichen ini ada banyak. Tapi yang kita dapatkan yaitu munculnya lapisan seperti kerak yang berwarna kuning, putih, hijau maupun oranye. Guys, tadi kan temenku udah menjelaskan tentang tanda dan gejala dari lichen ini. Nah, sekarang aku mau menjelaskan fungsi utama dari lichen ini. Yang pertama, sebagai organisme perintis atau pionir. Karena lichen ini bisa ditemukan di habitat yang ekstrim dan di mana tidak ada organisme lain dapat hidup di tempat tersebut, seperti di bekas kebakaran hutan, bahkan di tempat yang sangat dingin seperti kutub utara ataupun kutub selatan. Dan yang kedua, sebagai indikator polusi udara. Jika di suatu daerah terdapat banyak lichennya, maka dapat dipastikan bahwa daerah tersebut memiliki kualitas udara yang sangat baik. Nah teman-teman, tadi kan teman aku udah jelasin nih fungsi dari jamur lichen sendiri. Salah satunya sebagai indikator polusi udara. Kalian tahu nggak sih kenapa jamur bisa memiliki fungsi sebagai indikator polusi udara? Karena lichen sendiri tidak menyukai udara dan air yang mengandung racun. Itulah sebabnya kita tidak dapat menjumpai lichen ini tumbuh di dekat pabrik atau sumber pencemar lainnya. Karena sifatnya yang peka terhadap zat pencemar, lichen sendiri sering digunakan sebagai penunjuk adanya pencemaran udara di suatu daerah atau disebut sebagai bioindikator. Sehingga hal ini menjadikan lichen memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem lingkungan. Dalam suatu hutan, keberadaan lichen dapat dijadikan sebagai indikator keadaan hutannya sehat.